Tapi makin lama Anda di Bali, makin akan tahu sesungguhnya Bali itu seperti apa. Tidak seindah warna aslinya. Tidak seindah warna aslinya. Memang kita harus bangga, begitu dunia mengagumi kita. Tapi kita yang di Bali memang perlu berjuang untuk tetap agar nama baik kita itu tetap betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan orang. Terus terang saya pun kaget. Dulu saya meninggalkan Bali tahun 63, transmigrasi ke Sumatera. Kembali lagi ke Bali tahun 2002 dalam rangka memimpin penyidikan kasus bom Bali. 2002. Jadi bayangkan dari 63 sampai 2002 saya meninggalkan Bali. Bayangan saya, anak kecil umur 12 tahun pergi keluar daerah itu melekat di pikiran saya bahwa Bali seperti apa yang Bapak bayangkan. Tapi apa nyatanya setelah saya pulang, walaupun berapa bulan itu menyidik kasus itu, mulai saya tahu ternyata tidak seperti itu. Sudah berubah jauh. Berubah jauh. Apalagi setelah saya jadi Kapolda. 2 tahun lebih saya jadi Kapolda di Bali. Saya keliling seluruh Bali. Dan saya mulai tahu. Lebih banyak lagi tahu tentang Bali. Saya kira pandangan saya tentang Bali pasti lebih objektif dari orang Bali yang selama hidupnya tinggal di Bali. Karena kita biasanya sulit melihat diri kita sendiri secara objektif. Kita harus suruh orang lain melihat kita, baru kita bisa menjudge kita ini seperti apa. Jadi kalau kita sendiri ngomong ya seperti itu, ya hebat terus. Tapi sesungguhnya kan tidak seperti itu. Itu yang pertama dulu. Jadi memang telah terjadi perubahan nilai-nilai yang luar biasa di Bali. Tapi bukan berarti kita harus pesimis. Kita harus optimis. Kita bisa. Kita harus bisa. Seperti apa yang diharapkan orang. Harus bisa. Dan itu tergantung kita. Maaf, itulah juga yang mendorong saya kenapa saya mencalonkan diri jadi gubernur. Saya ingin orang Bali itu kembali santi. Seperti yang kita ucapkan tiap kali itu, barusan kita ngomong berapa kali kata santi ini kita dengar di ruangan ini. Tapi apakah betul kita dalam keadaan santi? Pertanyaannya, mengapa? Saya yakin tidak betul. Berikutnya harus kita jawab, mengapa? Kita harus cari apa yang terjadi. Saudara, pertanyaan itu masih terus menggantung. Saya kira dalam 5 tahun ini saya masih belum bisa dapat jawabannya yang pasti mengenai itu. Tapi saya berusaha ke arah itu. Itulah sebabnya visi saya, Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Kata damai itu sejuk. Kita punya konsep kearifan lokal, paras-paros, pekedek, pekenyem. Apa begitu kita sekarang ini? Mari kita secara jujur mengintrospeksi diri. Ini yang saya pikirkan. Nah, berkaitan dengan yang kemarin itu, saya perlu laporkan, katanya 1 orang kemarin sudah bisa dimintai keterangan, yaitu yang namanya Tirte Yase. Jadi dia adalah salah satu dari 4 orang yang memasang spanduk itu. Ada 4 orang, sebenarnya sudah tahu semua namanya. Wajahnya pun ada, orang ada rekamannya. Kalau yang nonton Bali TV pasti sudah tahu, karena ada Bali TV dan Bali Pos pagi-pagi itu sudah di situ. Bersama-sama mereka itu pasang. Ikut masang jangan-jangan. Jadi tidak susah sebenarnya nyarinya, ya, gampang sekali.
apalagi kalau kaitannya dengan reklamasi misalnya, sudah pastilah orangnya kan itu-itu juga. Tadi ada bicara soal Gendo. Malam itu waktu polisi datang mau nyari dia, itu Gendo ada di situ, di Sidakari, bersama beberapa yang lain. Saya kira nggak perlu saya sebutkan nama. Mereka berlindung di balik banyak, sehingga polisi ya demi kedamaian dan sebagainya ya sudahlah, biarkan seperti itu, sehingga terkesan lambat. Sebenarnya tidak, saudara, tidak. Hanya terpaksa untuk hal seperti itu. Saya malam itu juga bikin BAP di Polda. Saya diperiksa, didengar keterangan saya mengenai apa hal itu. Sebenarnya ini mengancam dengan kekerasan untuk menghilangkan nyawa orang lain seperti yang dikatakan tadi, sudah bukan delik aduan, tidak perlu ada orang mengadu itu. Saya juga tahu itu. Itu laporan, bukan pengaduan. Beda antara laporan dengan pengaduan. Ini teknis penyidikan. Pertama bunyinya pengaduan, tapi saya datang ke sana, ini nggak benar ini kalau pengaduan. Urusannya saya tidak pernah mempersoalkan kalau saya disebut anjing, apapun. Saya selama ini pun kan saya sudah dibuat begitu. Apa pernah saya melaporkan ke polisi dan sebagainya? Saudara-saudara, yang dibilang saya mau membubarkan desa Pekraman itu berita bohong. Tapi saya juga tidak melaporkan pidana persoalan ini. Karena saya pikir ini kan Bali Pos ini milik orang Bali, yang diwariskan oleh pejuang kita dulu. Jadi harus hidup, tidak boleh mati. Itu saudara-saudara. Saya sayang dan cinta kepada Bali Pos. Saya tidak mau. Oleh karena itulah saya laporkan, saya gugat dan sebagainya. Saya tidak laporkan sebagai perbuatan pidana, padahal saya tahu persis itu adalah pidana. Sekurang-kurangnya menista dengan tulisan, sekurang-kurangnya. Kalau mau lebih lagi, menyebar kebohongan, lebih keras lagi sedikit. Saya kira saya tahu benar lah kalau urusan pasal-pasal pidana. Tapi saya katakan tidak perlu seperti itu. Beliau-beliau ini gergetan. Saya bilang jangan. However, he is my brother. Tidak boleh. Tapi rupanya ini terus menerus. Bukannya malah berhenti, makin lama makin menjadi-jadi. Isu reklamasi terus-terus. Padahal saya kan SK untuk izin revitalisasi sudah saya cabut. Tinggal izin untuk survei. Sekarang ini pun harus dicabut. Cerita dari mana? Kalau begitu tutup perguruan tinggi itu, saudara-saudara, kalau tidak boleh survei. Tutup. Kebenaran itu sifatnya temporer. Tidak ada kebenaran yang abadi kecuali kebenaran dari Tuhan, dan itu bentuknya wahyu. Tidak boleh ditanyakan kalau wahyu itu. Tapi kebenaran yang dibuat oleh manusia selalu berubah. Mereka nggak ngerti. Tadi dijelaskan mengenai, maaf saya sekarang ini mahasiswa UNUD, saya kuliah lagi. Tapi saya sedih melihat kesimpulan yang dibuat pada hasil visibility study itu. Sedih. Cobalah bapak-bapak baca yang ngerti bagaimana membuat satu penelitian. Jadi antara proses itu dengan kesimpulannya tidak nyambung sama sekali. Tanpa bermaksud merendahkan Universitas Udayana. Saya ini sekarang di kantong saya ada kartu mahasiswa. Iya.
Itu kalau mau bicara tentang survei itu. Sekarang ada orang masih mau melanjutkan survei, apa yang salah? Disuruh cabut lagi oleh saudara Gendo itu. Maaf ya, saya harus sebut nama karena sudah jelas. Dan itu fakta, saudara. Fakta. Nah itu. Nah, saya kira itu tidak berhenti-berhenti. Pasti saudara-saudara sudah tahu semua tentang hal seperti ini. Jadi memang saya kira pimpinan atau pemilik Bali Pos Group itu memang tidak suka dengan saya. Mana nih kata-kata saya? Saya harapkan mereka hadir hari ini. Sebenarnya yang kita undang resmi adalah mereka, saudara-saudara. Ini tamu tadi undang sebenarnya. Saya ingin menjelaskan kepada mereka, bukan apa-apa. Dia itu kan rakyat saya, kerabat saya, anak-anak saya. Siapa mereka? Kecuali mereka merasa bukan sebagai orang Bali. Bagi saya orang Bali itu siapa saja yang berada di Bali dan mengaku dirinya orang Bali. Ada orang Bali keturunan Timor, ada orang Bali keturunan Jawa, ada orang Bali keturunan Minang, ada keturunan orang Bali keturunan Cina. Itu saya selalu mengatakan begitu. Tidak pernah saya mengatakan orang Batak, tidak ada. Orang Bali keturunan Batak. Karena saya menganggap mereka saudara saya semua. Itu saudara-saudara sekalian kejadiannya. Saya tidak seperti pendendam seperti itu. Sudah cukup. Saya kira saya selama ini sebelum jadi gubernur hidup dalam kekerasan. Tidak enak hidup seperti itu. Saya mendambakan kedamaian. Saya hanya ingin tahu siapa yang nyuruh nulis itu. Saya yakin yang nulis itu tidak sadar itu jangan cuma menggagah-gagahan saja anak-anak kita. Saya tahu. Pasti. Yang ngecap darah itu juga itu pura-pura biar gagah aja itu. Saya tahu. Tapi ada yang nyuruh itu. Ada yang memprovokasi. Itu yang saya mau dapat itu yang memprovokasi itu siapa? Kenapa? Kan begitu persoalannya. Karena kalau dibiarkan, ini balik lagi nih. Membuat opini lagi, nanti rusuh lagi, terus akan terjadi. Karena orang Bali sudah berubah, saudara-saudara itu. Itu yang saudara Pak kita itu sudah berubah. Jangan pikir orang Bali itu masih lembut, jujur. Nah itu sel kita penuh tuh sama wayang, kutu, made, gusti, semua lengkap tuh. Coba cek. Udah berubah, saudara-saudara. Tukang tipu banyak. Hukum karma sudah hampir dilupakan. Itu fakta, saudara-saudara. Mari kita bercermin. Lihat wajah kita yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengembalikan lagi Bali itu seperti itu. Kalau kita kompak. Saudara-saudara, soal reklamasi, bolak-balik itu saja yang dipakai sebagai isu. Sekarang kejeblos dia. Saudara-saudara, ini pidana ini. Saya tidak lapor pun polisi wajib mengusut ini. Wajib. Kalau polisi tidak mengusut ini salah. Jadi wajib. Itu. Secara hukum wajib. Ada kewajiban. Dia harus mencegah orang lain dibunuh. Sudah tahu ini ada orang mau bunuh, ini kan jelas. Kata-katanya jelas. Pakai cap jempol darah. Dipasang di tempat umum, kan jelas. Jadi maaf, nasihat segala macam, saya kira terima kasih. Saya Mahatma Gandhi itu, dia ditembak orang, langsung dia maafkan yang menembak itu. Umar bin Khattab ditusuk orang, apa yang dia katakan? Maafkan orang. Paulus juga begitu.
siapa namanya itu? Nelson Mandela, 20 tahun di penjara. Keluar dari penjara, dia maaf. Saya kira ini orang-orang yang bisa memberi inspirasi kepada kita. Jadi saya tidak keberatan memaafkan. Tetapi harus kita tahu dulu siapa orangnya, mengapa dia bikin begitu, siapa yang nyuruh, siapa yang membiayai. Ini kan kertas kain putih itu kan mesti dibeli, spidol juga mesti dibeli, siapa yang beli? Kan harus diusut sampai ke sana supaya tahu. Soal reklamasi tidak usah khawatir, saudara. Saya juga sangat sayang kepada Bali. Saya tidak mungkin merusak Bali. Saudara-saudara, saya cuma khawatir ini mungkin terlalu berlebihan. Ini pekerjaan orang-orang yang memang dendam kepada saya. Tidak akan ada Densus 88 itu, saudara-saudara, kalau tidak ada saya. Tidak akan ada undang-undang anti terorisme itu kalau tidak ada saya. Tidak ada itu, tidak ada. Orang mungkin tidak tahu persis bagaimana proses. Bagaimana saya dimusuhi oleh semua pihak. Dikecam oleh wakil presiden waktu itu bahkan. Saudara-saudara, perjuangan ini panjang. Saya tidak mungkin cerita satu persatu apa yang terjadi sebenarnya di balik peristiwa itu. Dan mengapa peristiwa itu terjadi. Saya tahu gitu. Saya yakin anak-anak ini tidak ngerti nih. Tidak tahu nih. Itulah sebabnya saya ingin ketemu sebenarnya. Saya mau jelaskan. Tapi mereka tidak mau datang. Saya akan cari kesempatan. Betul tadi mungkin datangi ke rumahnya, saya akan datang. Tidak usah rame-rame, saya datang sendiri, saya kira saya berani kok. Saya akan datang. Kalau mereka tidak mau datang, saya akan datang. Saya katakan dengan semangat bersaudara, dia adalah anak saya, saudara saya. Harus diselamatkan orang. Makanya saya undang hari ini. Mari kita bicara. Apa sih persoalan?